Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a syiyama litadhirin nufusi minal atham. Wassalatu wassalamu ala khairam man shola wa shoma wa dawama alal khairi wastaqam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jamaah muslimin muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama kita ajak, tiada kata yang paling indah dalam hidup ini untuk senantiasa mengucapkan syukur atas anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, nikmat hidup, nikmat umur, terlebih nikmat iman Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, dan juga anugerah Ramadan yang telah sampai kepada kita. Betapa sangat beruntungnya ketika kita bisa menjumpai Ramadan, karena tidak ada kata yang paling indah ketika menyambut Ramadan dengan rasa gembira. Marhaban ya Ramadan, marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Seorang muslim harus senantiasa muhasabah terhadap apa yang telah dilakukan. Maka saya ajak pada Ramadan hari yang kelima ini kita bersama-sama untuk mengevaluasi diri atas puasa yang telah kita jalankan. Semoga puasa kita atas dasar iman dan ihtisaban, sehingga mengantarkan kita mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita jaga supaya puasa kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertambahnya umur, bertambahnya waktu, berjalannya waktu, senantiasa bertambah syukurnya, bertambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kuatnya agama, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa mari kita sanjungkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa thiqah, senantiasa bersungguh-sungguh kokoh bisa menegakkan sunnah-sunnahnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika itu sedang naik di atas mimbar, dan beliau kemudian mengaminkan 3 kali. Amin, amin, amin. Maka para sahabat kemudian bertanya, apa ya Rasulullah
yang menjadikan engkau mengaminkan 3 kali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa celaka, hina bagi 3 orang, 3 golongan. Yang pertama disebutkan bahwa orang yang menjumpai Ramadan, adraka Ramadan falam mahfurulah. Orang yang menjumpai Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan maghfirah dari dosa-dosanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan berfungsi untuk membersihkan dosa-dosa manusia. Ramadan adalah sebagai bulan yang penuh dengan maghfirah Allah. Sahrum maghfirah. Kalau kita lihat dari hadis yang mungkin masyhur sering disampaikan para mubalik, menyebutkan bahwa mangkana Ramadhana, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di malam hari, sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan, maka fungsinya juga akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama fi lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar dengan imanan wahtisaban, maka juga akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Para pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa hinanya, ruginya ketika Ramadan ini kita menjumpai kita, tetapi kita lewatkan begitu saja. Oleh karena itu, saya mengajak pada jamaah semuanya, kita gunakan Ramadan ini untuk membape maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabda beliau adalah termasuk orang yang celaka, yang hina, adalah ketika seseorang itu seseorang itu memiliki orang tua tetapi tidak menjadikan wasilah ataupun jalan untuk berbuat baik kepada orang tua ketika orang tua masih hidup. Hadis ini memberikan bimbingan kepada kita sebagai anak, mesti harus berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sabda yang sangat masyhur kita sering mendengar bahwa kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Kita sering mendengar bahwa ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung daripada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung juga dari kemurkaan orang tua. Oleh karena itu, selagi kita masih punya kesempatan, orang tua masih hidup, mari kita gunakan sebagai wasilah untuk berbuat baik kepada orang tua. Seberapapun perbuatan baik kita akan mengantarkan kita akan mulia
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga disebutkan oleh Rasulullah, barang siapa yang disebutkan kata Nabi dengan sebutan mungkin Muhammad, maka kalau tidak dilanjutkan dengan doa mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan celaka. Hal ini adalah sebuah etika ketika kita mendengar nama Nabi disebut Nabi Muhammad, kemudian kita teruskan dengan sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah itu bersolawat, maka kita mestinya sebagai umat Nabi Muhammad ketika disebut nama Muhammad, maka kita teruskan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa membimbing kepada kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menggapai Ramadan, mendapatkan maghfirahnya. Ketika punya kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua ketika masih hidup, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika sudah wafat juga kita terus mendoakan kepada orang tua, dan kita senantiasa punya etika berakhlak kepada Nabi untuk senantiasa memohon bisa bersolawat kepada Nabi, meneruskan kata-kata Nabi dengan sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.